Saya seringkali tegaskan bahwa kalau bertemu dengan nama-nama dalam khazanah keilmuan Islam yang tercantum baik dalam hadis ataupun sirah an-nabawiyah atau tarikh as-sahabah, kalimat abu itu umumnya secara umum mengesankan dua hal, dan ini sudah berlaku sejak zaman jahiliyah dan bermakna positif, ya, bermakna positif dan dipertahankan pada masa Islam, diberikan nilai rasa yang dalam di dalamnya. Baik, satu, ini disebut dengan kunyah namanya, ya, kunyatun, kunyah. Baik, agak lebih bagus ditulis pakai bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia bisa dibaca kunyah seringkali, ya. Baik, kalau saya tuliskan misal demikian, ya. Saya pisahkan sedikit, ya. Kunyah. Kita harus agak hati-hati sekarang dalam membaca sesuatu, ya. Baik, sekarang banyak persoalan dari bahasa, pakai dengan tidak pakai bermasalah, gitu kan, gak repot memang. Baik, nah teman-teman sekalian, kunyah makna pertama adalah panggilan yang dilekatkan pada orang tua yang baru dikaruniai anak pertama. Asalnya demikian. Jadi ini ungkapan penghormatan di masyarakat, ya, sekaligus dorongan untuk doa semoga menjadi orang tua terbaik, gitu, ya, ketika mulai diberikan anugerah anak yang pertama. Misal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak bernama Al-Qasim, ya, seorang lelaki, maka masyarakat menghormatinya dengan mengatakan Abul Qasim, ya. Demikian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, ada yang bernama Imran atau dikenal juga dengan Abdul Manaf, punya anak pertama namanya Talib, gitu kan, maka dikenal dengan Abu Talib, ya. Jelas sampai sini? Baik, jadi ini bagian yang pertama. Boleh kalau Anda ingin terapkan silakan saja, gitu kan. Antum misalnya namanya Doni, anak pertama Asep, ya boleh, ya Abu Asep, gitu kan. Atau ya kalau ingin dikesankan baik silakan, gitu kan. Kalau misalnya anaknya Muhammad, Abu Muhammad. Kalau misalnya Ahmad, ya Abu Ahmad, tidak ada masalah di situ, ya. Tapi juga bukan berarti kalau tidak mengambil makna itu menjadi aib, tidak, ya, karena asalnya ini adalah ungkapan di masyarakat sebagai kucing liar yang dirawat oleh beliau, saking tingginya perhatiannya disebut dengan Abu Hurairah. Tapi ada juga tidak sedikit sifat-sifat yang tidak baik yang melekat pada seseorang, ya, bahkan tidak sedikit yang dibanggakan dengan tidak baiknya. Agak aneh ini, ya, sifat tidak baik melekat pada dirinya tapi dibanggakan, ya. Hati-hati, misal ada orang pintar luar biasa, ya, orangnya tokoh di zaman jahiliyah, itu zaman jahiliyah, tapi mohon maaf, ya, rasa tidak sukanya kepada Nabi SAW menjadikan semua yang muncul dari Rasulullah itu selalu ditolak, ya. Anehnya musuh-musuh dan lawan yang lain mengakui keunggulan itu, ya, bahkan ketika nanti Heraklius bertanya kepada sebagian dari mereka, Abu Sufyan akan menjawab, ya, dia orang yang tulus, jujur, baik, ya, Masya Allah, amanah, ya kan? Tapi yang ini enggak, pokoknya semua yang keluar dari Muhammad SAW itu selalu akan bermasalah. Maka sesuatu yang menolak segala hal yang mengandung unsur kebenaran, kebaikan, walaupun batinnya mengatakan itu yang terbenar, itu disebut dengan jahalah. Orangnya jahil. Kalau terus-terusan menolak disebut dengan jahal, ya, maka disebut dengan Abu Jahal, ya. Jika ada orang-orang yang pernah menolak, jahil. Tapi kalau terus-terusan menolak, gitu kan, dalam hal yang tidak wajar disebut dengan isim mubalaghah, jadi jahal, ya, jahal. Maka kalau ada orang yang sering kali menolak, ini bapak moyangnya ini. Jelas, ya? Jadi kalau ada yang diajak pada kebenaran susah, dengar azan marah-marah susah, gitu kan, segala ditolak, nah itu, ya, bapak moyangnya itu Abu Jahal, baik, kan? Jelas di sini? Baik. Kunyah itu nama yang dilekatkan kepada anak. Ya, biasanya menggunakan abu untuk ayah, ummu untuk ibu. Ya, pelan-pelan, ya. Abu untuk ayah, ummu untuk ibu. Saya jelaskan sedikit, ya, supaya tidak salah paham dalam hal ini, ya.
Dalam masa jahiliyah pun sebelum masa Islam, ini nama ini sudah ada. Biasanya menunjuk panggilan sayang sekaligus hormat pada orang tua yang baru diberikan keturunan pertama. Jadi kalau ada nama Abu dan Ummu, itu biasanya dilekatkan pada anak pertamanya. Ya, anak pertama. Ya, misal di antara paman Nabi ada yang bernama Imran. Ya, disebut juga dengan Abdul Manaf. Baik. Tapi lebih populer dengan sebutan nama anaknya karena punya anak pertama namanya Talib, ya, kemudian ada juga Ali, ya, lalu dikenalah dengan nama anak pertamanya karena bapak itu Abu, anaknya Talib, maka disebut dengan Abu Talib. Jelas di sini? Rasulullah SAW contoh terbaik, ya, anak pertamanya Al Qasim, maka dikenal dengan Abul Qasim. Baik, ya, jelas di sini? Baik, jadi kalau orang-orang Arab menyebut dengan nama anak pertama itu maksudnya penghormatan, ya, kepada orang dimaksud yang menunjukkan sikap sayang. Selamat ya dikaruniai Allah dengan anak pertama, mudah-mudahan jadi ayah yang baik, bisa merawat dengan penuh kasih sayang, ada sifat ubuwah. Ubuwah itu sifat perhatian yang luar biasa. Jelas di sini? Ibunya disebut dengan ummu. Ya, misal ada ummu, misalnya Ummu Aisyah radhiyallahu taala anha, kan? Ada misalnya ummu siapa lagi? Ummu Salamah, Ummu Maimunah, Masya Allah, kan? Dan seterusnya. Baik, jadi ummu dilekatkan juga pada anak pertamanya, tapi lebih kepada ibundanya. Yang saya ingin ajarkan sebentar, kadang-kadang suka agak keliru ya, beda antara abu dengan abi itu lain. Baik, baik ya, ini abun, ini abi. Baik, pelan-pelan ya. Maksud saya kadang-kadang terlampau kencang diucapkan, tapi salah gitu kan. Khawatirnya kedengaran orang Arab jadi nggak enak deh, Masya Allah. Baik, pelan-pelan. Ummu, kemudian ada ummi. Ya. Kalau abu itu ayah namanya. Ya. Kalau abi itu ayah saya. Ayah saya gitu kan? Baik. Misal ada anak namanya misalnya Hasan, gitu kan? Bapaknya disebut dengan bapaknya misalnya, mohon maaf ya. Bapaknya Ali, anaknya Hasan, maka disebut dengan Abu Hasan. Kalau ibu panggil Abi Hasan, berarti bapak ibu namanya Hasan. Jelas ya? Baik, jadi Abi ayah saya. Sama persis dengan ini, Ummu dengan Ummi, itu beda. Ummu Hasan, ibunya Hasan. Ummi Hasan, ibu saya. Nilai keutamaan yang melekat pada orang itu. Misal ada pengetahuan, ada kedermawanan dan sebagainya. Abu berubah jadi Buya. Buya, ya, Buya. Ummu berubah menjadi Muya, tapi bukan Muya air ya, dalam konteks Arab sekarang itu lain. Ya. Buya. Pernah dengar nama Buya? Buya Hamka gitu kan? Masya Allah, anaknya memanggil dengan perasaan sayang pada orang tuanya, kita memanggil beliau dengan sayang kepada ilmunya. Jelas ya? Nah, ini Buya. Tapi kalau Anda ingin menyatukan antara hormat dengan sayang, maka panggilannya berubah menjadi abati. Ya abati. Abati. Ummu juga sama, jadi amati. Ya. Pelan-pelan. Misal Quran surah ke-37 ayat 102 sampai 109, kan? Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat beliau di mimpi menyembelih Nabi Ismail, kemudian dikatakan kan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Nah, papa lihat di mimpi papa sembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Perhatikan, Ismail menjawab bukan dengan abi, bukan dengan buya, tapi dengan abati. Ya abatif al. Kalau bahasa kita, pa, dengan hormat nanda kepada ayah dan sayang nanda kepada ayah, cepat kerjakan sekarang, jangan ditunda. Cepat kerjakan, itu panggilan tingkat tinggi. Mustahil ada anak bisa menyayangi dan menghormati orang tuanya kalau orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Jadi kalau ada anak ibu misalnya merespon kurang baik kepada kedua orang tuanya, jangan lu dimarahi, cek ibu memberikan pendidikan apa sampai anaknya begitu. Balikin lagi gitu kan. Ini poinnya. Sama ke ibu juga ini ada istilahnya amati. Ya. Tapi bahasa ini itu tidak mutlak. Tidak mutlak itu tidak harus ibu manggil seperti itu. Maksudnya ini isyarat kalau ada interaksi orang tua dengan anak, coba cari kata-kata yang menghadirkan hormat, minimal sayang gitu. Ya, tidak harus sama bahasanya. Ya, apalagi kalau belum dipahami kan. Ibu pulang dari sini ketemu ibunya, ibu panggil ya amati, ibunya bisa protes, mama belum mati. Ini soalan di sini. Baik.
Jadi kalau ada kata-kata abu itu bukan nama asli ya. Baik, bukan nama asli.